Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sirina kemalebih ke hadir jamaah maghrib yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo nikmain atau pada syukur maraju sesena kuat. Nasabak famasi si matana itu lo nikmanen alhamdulillah kita hadir bersama di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling istimewa di muka bumi ini, yaitu ahadireketan ni masjid kita untuk papole siar egana amalak madicik yang insyaAllah kita yakin menjadi pengantar asal makengi rilin makoto baru asal makengi riselun bina pengata. Salawan ni papa salama suku mananunga masa dia ada malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang keritu dena faja mapatu-patu kengi decengi. Dena faja masruangnya sengi parkasiwian. Loridi sebagai umatna dengan satu harapan bahwa sarekomar itu pada angkaki selamat turidino, selamat turisrikundina pungata. Sini tu malebih ke hadir. Beberapa hari yang lalu di Masjid Nabawi Madinah, saya mengikuti secara langsung pengajian salah satu syekh yang memberi pengajian di Masjid Nabawi. Saya duduk. Yang dibahas di situ adalah bagaimana sesungguhnya ziarah kubur dalam Islam. Itu yang dibahas. Saya bilang, wah ini menarik. Ini menarik. Jadi waktu itu setelah sholat maghrib, saya duduk di depannya, syekh itu. Dengan penjelasan yang berbahasa Arab. Hadirin saya muliakan. Ternyata hasil kesimpulan pengajian yang dibawakan oleh syekh di Masjid Nabawi itu, justru ziarah kubur itu dibolehkan, bahkan disunahkan. Nah, dan ini hadirin saya muliakan seorang ulama di Madinah. Seorang ulama yang menjelaskan tentang ziarah kubur di Masjid Nabawi itu mengatakan boleh ziarah kubur. Tidak dilarang. Secara langsung disampaikan. Dan beliau punya kitab pada saat itu. Kemudian seterusnya hadirin saya muliakan. Ketika kita menelusuri juga di berbagai buku-buku, di berbagai kitab-kitab fikih itu, memang disunahkan itu ziarah kubur. Bukan sesuatu yang dilarang. Bukan sesuatu yang bid'ah. Tapi justru disunahkan sini atau malam bingkai hadir. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kenapa sebenarnya kita ziarah kubur? Dan bagaimana sesungguhnya cara kita berziarah kubur?
Senin atau malam ke hadir. Saya sampai ke lebih awal juga. Di Mekah juga itu. Di Ma'la. Di situ orang tidak dilarang secara kubur. Ada teman kita itu jamaah dari Sidrap. Sempat ziarah kubur di Ma'la. Keluarganya. Tidak dilarang. Dan di situ juga saya bertemu dengan cucu Kiai Haji Maimun Subaid, Mbah Mun itu. Yang di Jawa itu, saya bertemu cucunya. Saya tanya, sudah maki ziarah Mbah Mun? Sudah. Saya sudah ziarah di sana, di Ma'la. Ya itu kalau dari Masjid Haram kita itu, sebelah kanan kuburnya beliau. Ya. Kata cucunya itu, kalau saya tidak ziarah ke sana, beliau nanti marah sama saya. Itu menurut cucunya. Iya. Macam nasa ko di ulau ziarah itu, ini sekedar kakakku makan di ulau, ay masih jakan senang. Ya. Jadi hadirin saya muliakan, ternyata kemudian ziarah kubur itu dibolehkan. Selama mematuhi aturan-aturan. Ya. Nah, sebab kami metu ya rolo masyarakat kubur justru memang sangat berbahaya. Seolah-olah kometoni roh hadirin semudia ke kubur milau. Itu saya kira ulama kita sepakat bahwa tidak boleh seperti itu. Tapi ketika kita ziarah kubur, tujuan utama adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia lebih awal. Illa doa lagi. Dan itu salah satu adab sesungguhnya dari ekologi masyarakat kubur, illa doa di sana kubur. Nah, illa doa lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih bermanfaat doa kita orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia? Jawabannya adalah pasti bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Buktinya, ya kung katomate isang pajang. Sholat jenazah itu begitu banyak doa yang kita baca di dalamnya. Terutama rimun ripurata mataka bere ketiga. Mamesa-mesa pak doa ngekur. Mamesa-mesa pak doa untuk uyar tomatenya. Berarti doa kepada orang yang meninggal dunia itu sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Olehnya itu Bapak Ibu saya muliakan. Ya kungka keluarga leri pamasena pengatala harusnya itu didoakan terus. Aja apa aja kasih mila doang apalagi ko idi mana igaluna. Hah? Idi mana bolana. Apa dia nang kay doang? Idi malaya balukan na. Napa din ang kailo doangan. Ya. Dan berkali-kali saya sampaikan bahwa yako rilo doangi rotomato atta diusahakan lo doang itu ya sana. Ilo doangan ini tak. Apa iya ro galuna ambota namana pulin ini. Ya ko panloy ila doang ato yasa na yaro. Ambo na ninita. Apa yaro ninita namana galungi. Puli ko ambo na. Yisiro ambo na ninita namana ipuli ninina ninita. Itu harus didoakan Pak. Apa wadi jaji kasih masa-masa hidupnya dulu itu artinya basana kegiatan-kegiatan
pengajian saya kira mungkin masih jarang sekali dilakukan. Artinya kurang mumpai kesempatan untuk beribadah pada masa-masa beliau itu dulu. Iya. Dijanji depan itu nama mega biar jamak narumeriolo kasih. Kariolo rumai anrim malak difikiriki. Agak si baja. Agak si bang sangadi. Kalau mengenai kasih lo sumpah kiri kanan sapa untuk hujan-hujan. Jadi ibadah itu mungkin pada masa-masa itu belum terlalu banyak yang dilakukan oleh neneknya nenek tak dulu. Nah, galuna pun mana letu ya son. Jadi itu penting hadirin saudara kita ingat itu. Ilo doang kasih. Aja na tungke masang kiki lolong ki gawa ma kay gadenan kay ngarang ya ronenena neneta. Ambu na neneta. Yeah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masyarakat buruk, ilo doang lagi. Dan pengasini na dosana, pal pengi sidina apalani badana, ilo doang. Dan itu akan membuat mereka senang dan bahagia. Mari renung itu kasih nariko kapak doang letuk walid. Nasabak kuni romon ropaning tomatewi nariko angka pak dimundinna tuli mila doang salama. Paning siang malam itu. Ya. Jadi itu pertama kalau kita ziarah kubur. Selalu kita doa. Yang kedua adalah kita mengingat kematian. Nah, jadi itu kalau kita masyarakat buruk, ingat ya rumah tinggi. Baik, si bamuka biasa itu lemak berdamai, kan dikasih mati. Si bawa kak biasa lo haji, kan itu buruk nak kasih. Si bawa muka biasa lumak balu, kan dikasih rupa buruk nah. Itu kita harus merenung. Bagaimana nanti saya? Magato idik matu. Kinromuki matu na lemuk tawid. Nah itu kita pikirkan. Jadi selalu juga saya sampaikan bahwa sebenarnya ini perlu tu yaro rancang-rancang. Maka dakiya kisi tungan nama tu milu ilamma. Angkana perapatan tu onron nama tu. Itu perlu dirancang Pak. Kenapa hadirin saya muliakan? Jangan sampai matu salah posisi ki na lemma keluarga ta. Kaya salah posisi nareko kebetulan yormatu yon roye na lemak ki keluarga ta persis si depek na tomegedo sana masih sakadang masih sakit. Makanya Nabi itu menganjurkan bahwa adfinu mautakum wasatakum min sholihin. Lemak lalu tu matemu o ke tengah-tengah tahu masoleh orang-orang baik. Itu penting. Jadi di pasar ini kemati kak matu na pasti depet lalu kak keburu na pun ngaji. Tanya keluarga ta yang bapak. Tungan ditanya keluargaku, tapi itu di depet kamak berjam kosam sitan. Itu yang paling bagus. Namun keluarga ta ko dinang kata si depet ko masih. Atau dinang kana lu masih dia. Ayah jabang itu si depet yan. Supaya kita selalu merasa aman, nyaman pada saat kita berdampingan dengan orang-orang yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tahu sujud sesena puangi Bapak Ibu saya muliakan.
Diberkahi oleh Allah, Pak. Saya dengan ketua hotel itu berpikir, kenapa Mekah Madinah itu begitu berberkah? Kita melakukan penelitian. Agas itu ngena. Kegi monrogoncina ye barakai ke Mekah Madinah. Setelah kami merenung, berpikir, ternyata kami temukan bahwa okir tujuannya sempajak ibu. Karena hadirin yang saya muliakan, orang di sana itu, ia narampi waktu sempajak, dia guys, maka itu tunda-tunda. Maka ada matu-matu pi, tarumuro diolo laba, mega mua malampe mua watuna. Tidak ada seperti itu, Pak. Ia nak kamu tahu hadirin yang saya muliakan, kinro mulu. Tentu kita semua punya pengalaman. Boleh itu minta secara langsung. Baik di lorong-lorong, di hotel-hotel yang masih tersambung dengan Masjid Haram. Langsung masuk panjang itu. Tidak sama di tempat lain. Kayak manupi, dek topah. Kamu ada kesempatan. Matu-matu pi, cinampak pi. Kalau mengena silalona pura masam pajak loro, matunya sarai. Sebetulnya dapat dimundri ya. Silalona pura masam pajak asara, tamatoni mangaribi ya. Capa-capa utuh. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu semuanya. Meskipun dibolehkan. Meskipun dibolehkan sesungguhnya. Kalau misalnya yang kata tak lupa lah dari yang mana nengerang yang lain dia sempaya macam wala ada labo tu sempajang. Lo ni sempajang. Napa sirakan sempajak sarakna bani tawe mangaribi. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, janji hadirin yang saya muliakan. Jangankan satu rakaat. Yang penting puramu jolo mat takbiratul ihram, takbir ihram. Selesai takbir ihramna, kemudian tamu waktu sempajak mak dapi. Ulama fikih mengatakan, silahkan dilanjutkan sholat itu. Silahkan dilanjutkan sholat itu. Apalagi nariko, nalani sirakan. Apalagi ku nalani duan rakan. Silahkan dilanjutkan sholat itu sampai selesai. Kemudian nanti kita melaksanakan lagi sholat yang waktunya masuk kemudian itu. Dia aja tapa-tapa pisau boleh. Batal bawah nih. Jangan. Silakan lanjutkan. Silakan dilanjutkan itu sholat. Namun itu naliu itu silalota purmata takbiran kemudian tamu waktu sampai mak dapi. Silakan dilanjutkan. Tapi aja tapancajir itu abiasan. Tungka waktu tas sirakam. Tama si waktu madapi sirakam. Tama si mana korbateta sampai sesuatu. Ini ada jalannya. Cocok nih kalau lena. Tapi jangan dibiasakan. Aja tapal liar dari seseta bansani ya roh modele tama sempat. Nah, kemudian apa yang memotivasi orang begitu luar biasa antusiasnya sholat di Mekah Madinah Masjid Haram itu, terutama kita sudah pahami secara bersama, Pak. Satu kali kita sholat di sana, khairun afdalu mimmiati alfi sholatin fi masiwahu. Lebih mulia dibanding 100.000 kali sholat di tempat lain. Kita berhitung, Pak. Kalau 100.000 kali. Jadi misalnya kita sholat maghrib satu kali di sana. Kan sholat maghrib itu satu kali satu hari. Berarti kalau kita sholat maghrib satu kali, bagaikan kita sholat 100.000 hari. Selain daripada Masjid Haram. Berapa tahun itu, Pak? 274 tahun. Sisa kima sampainya mengharibi di Masjidil Haram, angkatnya yaro bagaikan kita
sholat maghrib di luar Masjid Haram 274 tahun. Termasuk ke Islam Center. Luar biasa, Pak. Kagak kue umurna 274 tahun. Jadi sukruki maraju sesena pong Allah Ta'ala ya kotako oleh kiri itu masampanya ke Masjid Haram. Apakah kunjungannya untuk haji, apakah kunjungannya untuk umrah, atau kunjungannya hanya sekedar jalan-jalan ke sana, tetap didapat itu. Kita ni mak kada haji patau, umrah patau, yang penting ukir masampanya hadirin samuliakan. 274 tahun nawawa yero satu kali kita sholat di situ. Bagaimana kalau 5 waktu kita sholat? Bagaimana kalau 10 hari kita di sana? Jadi itu sangat luar biasa, Pak. Ya, ini nero mancai motivasi di sesena idi umat selenge ketika ada kemampuan ya gangkuleng itu lokoro nasabak magi luar biasa milonariki pengalatan. Luar biasa, Pak. Syukur ini boleh haji, boleh umrah, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain insyaAllah juga diberikan rezeki untuk sampai di sana. Sebab kupung ta'ala meluk pedoi degaga masuk. Ya. Mungkin kita tidak pernah membayangkan bisa sampai di sana, tiba-tiba ada kesempatan diberikan oleh Allah. Jadi itu selalulah kita berdoa. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Sebab ya kececek. 274 tahun satu kali kita sholat. Makanya itu. Namun ni rumah pun umuruna umat Nabi Muhammad. Tapi dia bisa unggul dari segi amal ibadah dibanding umat-umat yang lain. Yang begitu panjang umurnya hadirin. Salah satu kelebihan itu adalah pada saat kita sholat di Masjid Haram. Jadi sini tu malam bingki hadir iru pas sempajang. Baka itu pas sempajang la yu'azibullahu sajidina. Dari itu icalen pun ta'ala atau kesi mata sujud sesena pun ta'ala. Jadi yang penting mata-matawan ni mater-teru ni sempajata insyaallah amaki. Jadi satu kali kita sholat asam paja di mater-teru aja nak tapi sampai kita meninggalkan dunia. Insya Allah pasti selamat. Pasti selamat. Istiqamah di bawah. Ya, yang benar di sini puangnya supaya kita istiqamah. Mana nunggu ibadat. Mana nunggu pakasibat dalam sini pengatara. Jadi itu yang kedua ekologi masyarakat hukum. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan keberkahan. Jadi yaitu narikologi masyarakat kubur dan orang yang diziarahi itu adalah orang-orang dekat dengan Allah. Orang-orang yang masuk kategori waliullah, wali Allah. Dina mereka galoki milo baraka. Tapi kuki pun ada milo baraka. Ifwa. Nasabah barakatna. Aring barakat pada taring barakat iye almarhum. Ya. Bahkan hadirin semulakan kita bisa bertawasul. Ifwan nasabah barakatna ya tatai walitafuan. Beri saya begini. Bisa begitu, Pak. Dan itu tidak musyrik. Ia mina musyrik ya pokoknya min lau. Tapi kumakadaki efwa nasabak barakana iya tatai walitafwa. Tidak apa-apa. Itu tidak musyrik. Karena kita hanya bertawasul istilahnya. Tawasul itu dibolehkan dalam ajaran agama. Karena itu tidak musyrik. Karena kita hanya mengatakan nasabak barakana walita yefwang. Ya. Berilah saya begini.
Termasuk itu ada seorang waliullah, justru namu asan nami tepu ya roye. Namu dia tolo siara kuburuna. Ada seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Ya roh Syekh Abdul Rahman Bajal Haban seorang waliullah, wali besar. Megar itu wali-wali sebelumnya, dia itu bermohon kepada Allah dengan keberkahan wali Abdul Rahman Bajal Haban. Sudah wali, dia masih bertawassul dengan nama Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Salah satu artinya kesempatan atau waktu yang kita gunakan itu untuk bertawassul itu ketika ada hajat yang sangat besar. Terutama di sini itu papalumu dalil. Ulama kita itu mengajarkan bahwa dina marigaga bertawassul ki oko Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Nah, kita mengatakan, ya Allah, saya bertawassul dengan kemuliaan walimu ya Allah, Syekh Abdul Rahman Bajal Haban, berilah saya seperti ini. Berilah saya begini. Berilah saya begini. Menurut ulama kita yang saya baca itu bahwa insya Allah malu mungkin arif pengelatal yaro ilawu. Yaro ilawu sesina pengelatal. Itu kita bisa bertawas. Termasuk tadi itu dari koloki masyarakat kubur itu kita bisa mendapatkan keberkahan. Itu kalau ki masyarakat kubur iris makada isa na kubur adalah wali na Allah Ta'ala, orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang diberi rahmat oleh Allah. Kita tidak apa-apa itu, kita mohon pada Allah dengan keberkahannya itu. Ya. Termasuk misalnya kalau ki Makassar lepaki komangkoso ziarah kubur dengan Syekh Abdul Rahman Ambok Dalek berutak. Bisa. Ya Allah, dengan keberkahan walimu ini, ya Allah, berilah saya seperti ini. Dan seterusnya. Itu tidak apa-apa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kapan waktu ziarah kubur itu bagus? Menurut anreguta lainnya kita yang dari itu min asyiyati yaumil khamis ila tulu'i samsi yaumis sabti. Mapamula kamisi arawih. Kamis sore. Jadi kamis sore itu makanya pamula ki kalau ki masyarakat kuburu pungkawatu takoro sampai terbit matahari di hari Sabtu. Mutu wani masyarakat kubur total. Ya. Bahkan paling bagus itu secara kubur di malam hari. Pada kodega agak to yewa sibang. Kan jalan. Tengah benih. Tapi aja tolong milau nomor kok. Maka itu biasa lo secara kubur tengah benih. Wah, nomor nilau. Nomor siang kami Indri. Tidak mungkin hadirin sebenarnya orang meninggal dunia mau seperti itu, Pak. Tidak mungkin, tidak logis. Orang yang sudah meninggal dunia itu matan repitau nai dibanding ini lo sesena pengala ta'ala. Nah, sebab itu mate siratu ni persen keyakinan lah. Tidak mungkin ya kemakada anu abotor melo mungkin apa tidak mungkin. Jadi cikung kata mabici tanya itu boleh koro. Isa nak kubur ya. Tidak mungkin. Namu Pak Boto dia tu namelo. Ya mate misalnya kata mate Pak Boto dia namelo tu makada ya apa pudako nomor sikomen tidak mungkin. 100% keyakinan atau mate
maka datungangi ya ko anu masali pugau engka pacal 40 sisina pengataan ya ko anu tungai pugau engka apala maraju sisin 100%. Jadi tidak mungkin itu mau melakukan seperti itu. Nah, pada tahun itu biasa ini maka ada Malaysia pota nenena mamparang nenena lasai tidak mungkin. Tidak mungkin melo maka sok-sok tu mati. Karena dia takut sekali pada saat itu, Pak. Liwa ni tauna tidak mungkin mau melakukan pelanggaran lagi. Jadi sini natu malu bingki hadir. Jadi kita itu ke situ justru ingin mendoakan, ingin mengingat kematian, terutama di keningan malam. Ya ko mati mana ni matu pada mana ye sabak dia nagaga isale mana ni nagaga isale orang perang isale keluarga dan sebagainya itu sudah kita renungkan begitu. Bahkan ada ulama mebu metoi dituku buru bayangan o bulan makai mebu ya ruku buru ya ko makutu-kutu sinasa di makasibiang nono si kuruleng kuburu nek boy kubulan baru dia berenung kota matongan amati kuburu iye agar meluku makura ibadah makura sempajat makura sikiriku dan sebagainya ya kuburu si makuro bersemangat sih. Jadi ko biasa ki makutu-kutu makasibiang kanya mutome buki kubur kubolata. Ya kubura si sampo sih. Ya makutu-kutu siki moto subuh siki jauh lali boleh bermerenung. Pacas. Ya icas itu ya, itu adalah usaha ulama kita itu bagaimana hadirnya sebenarnya untuk membangkitkan kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinina tu malam bingkai hadir. Jadi kesimpulan daripada ziarah kubur itu adalah boleh dan disunahkan. Memang pura pak napisangkan nabi tak. Maka nabi tak kuntu itu an ziaratul kubur. Riolo puraka wacap itu mana masyarakat kubur al-an fasuruha kalau sekarang silakan. Kenapa Nabi pernah melarang? Karena pada saat itu malam mamu pitepe watiro. Ya dia pernah matedek dia keyakinannya umat selagi sehingga sangat berbahaya sampai dia nak pengetahuan lo hukum menirubah di tomatewe sehingga dilarang. Sehingga kemudian makanya itu tepat itu umat selagi Nabi sudah membolehkan. Nabi sudah membolehkan. Dan kalau kita itu ziarahi orang yang sudah meninggal dunia, sama gembiranya pada saat kita ziarahi ketika masih hidup di dunia. Nah, jadi itu Pak. Nah, jadi itu pengalaman sekira yang kami dapatkan melalui pengajian juga dan kita baca dalam buku-buku bahwa ziarah kubur itu tidak dilarang. Nah, sehingga di Baki itu dan di Ma'la itu dibolehkan untuk berziarah. Sini tu malam ini hadir. Saya kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.